Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akan melakukan sebuah percobaan yaitu pembuatan kokogut dari santan kelapa atau kokogut. Biasanya kita sering mendengarnya yogurt atau fermentasi dari susu. Cuma pada kesempatan kali ini kami membuatnya dari bahan baku santan kelapa. Sebelum kita melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Novi Aprilianti dan bertugas sebagai moderator, dan ada teman saya Ita Fitriana yang akan berperan sebagai nantinya sebagai yang memarut kelapa. Kemudian Irfan Firmansyah yang akan bertugas untuk memanaskan kokogut. Untuk itu, untuk langkah selanjutnya yaitu ayo ikuti kami. Langkah selanjutnya yaitu perkenalan alat dan bahan. Pertama, di sini ada bahan, ada starter. Kami menggunakan yogurt asli tanpa ada rasa atau rasanya asli tawar. Kemudian ada air mineral sebanyak 500 ml yang akan digunakan nanti pada proses pembuatan kokogut. Kemudian ada kelapa, daging kelapanya ini kami ambil sebanyak 1 butir kelapa yang nantinya akan menghasilkan sekitar 500 ml air santan. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada alat yang akan digunakan nanti untuk percobaan. Pertama ada parutan kelapa yang akan digunakan untuk memarut daging kelapa. Ada juga wadah, atau kalian juga bisa menggunakan baskom atau panci. Ya, kemudian ada saringan yang akan digunakan nantinya pada saat menyaring santan kelapa. Kemudian ada juga wadah yang akan digunakan nantinya untuk menyimpan santan yang sudah diparut, yang sudah dicampur sama air. Kemudian di sini juga kami ada panci yang akan digunakan pada proses pemanasan kokogut. Ya. Lalu ada termometer. Termometer ini digunakan pada saat proses pemanasan kokogut karena suhunya harus stabil. Mungkin itu alat dan bahan yang akan digunakan nanti pada saat percobaan pembuatan kokogut dari santan kelapa. Dan untuk tahapan selanjutnya yaitu untuk proses pembuatan kokogut ini, kita pertama-tama memarut daging kelapa. Kita bisa lihat, saya sedang memarut daging kelapa. Parut daging kelapa ini sampai kelapanya habis. Ya, setelah proses pemarutan selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita juga bisa lihat di sini parutan daging kelapanya sudah banyak. Kemudian parutan daging kelapa ini dicampur dengan air mineral sebanyak 500 ml. Ya, kemudian diaduk dengan rata, aduk sampai rata. Setelah parutan kelapa tercampur dengan air sebanyak 500 ml dan tadi diaduk sampai rata, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menyaring parutan kelapa tadi yang sudah tercampur dengan air ke dalam panci dan ambil sari-sarinya atau air santan yang akan digunakan nanti pada tahapan selanjutnya. Saring sampai benar-benar airnya habis. Ya, setelah air santan tadi disaring menggunakan saringan, kemudian kita bisa lihat ini adalah hasil dari saringan tadi. Ini adalah air santan sebanyak 500 ml. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu panaskan air santan tersebut di atas kompor. Ya.
Ya, dalam proses pemanasan ini air santan dipanaskan sampai suhunya mencapai 70 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Jangan lupa suhunya diatur. Sangat gede tak? Tadi itu kan karena sesudah 15 menit gitu. Ya, setelah ini adalah proses pemanasan santan kelapa. Santan kelapa ini harus diaduk sampai merata supaya nantinya si santan kelapanya tidak pecah dan hasilnya pun bagus. Oh iya, ada sedikit tambahan juga, kelapa yang kami gunakan adalah kelapa setengah tua karena melihat kelapa setengah tua merupakan kualitasnya bagus dan tidak mudah tengik. Ya, aduk hingga merata sampai suhunya 72 derajat Celcius. Kita coba dulu masukkan termometer. Apakah suhunya sudah 20 derajat Celcius? Harus diingat juga ya bahwa dalam proses pemanasan ini digunakan selama 15 menit. Gasnya. Udah. Ya, setelah proses pemanasan tadi selesai, kemudian santan kelapa dituangkan ke dalam wadah lain. Kemudian didinginkan sampai nanti suhunya berada pada 43 derajat Celcius. Oke. Setelah didinginkan, kemudian lihat suhu pada santan tersebut. Ya, suhunya sudah mencapai 43 derajat Celcius. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tambahkan atau campurkan starter yogurt ke dalam santan tersebut. Kemudian aduk sampai rata supaya starter dan air santan tersebut tercampur rata. Setelah pencampuran starter dengan air santan tersebut selesai, kemudian tahapan selanjutnya yaitu proses pengeraman. Kalau memang tidak menggunakan inkubasi, lakukan proses pengeraman di dalam suhu kamar, tidak boleh terkena cahaya matahari selama 12 jam. Lalu nanti amati bagaimana hasilnya setelah 12 jam tersebut. Setelah proses pembuatan kokogut dari bahan santan kelapa menggunakan kelapa asli, kemudian selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara bahan baku yang digunakan antara santan kelapa asli dan santan kelapa merek buatan pabrik. Pertama kita lihat dulu sini alat dan bahannya. Ya. Alat pertama bahannya kita gunakan kara kara kemasan yang sudah beredar dijual di pasaran. Kemudian ada air. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita buka kara. Kemudian masukkan ke dalam panci yang sudah disediakan tadi. Karena kara yang biasa dijual di pasaran ini bersifat kental, sangat kental sekali sehingga harus dicampur dengan air sebanyak 500 ml.
Ya. Sok. Ya, setelah kara tadi dicampur dengan air, kemudian diaduk sampai rata. Untuk proses selanjutnya yaitu panaskan santan tersebut dalam api kecil. Tunggu hingga suhunya mencapai 72 derajat Celcius. Ya, jangan lupa ketika dipanaskan santan ini harus diaduk sampai rata agar santannya tidak pecah. Ya, selama proses pemanasan ini kita bisa lihat setelah suhunya mencapai 72 derajat Celcius. Kemudian matikan air kompor dan simpan dulu. Ya, kemudian tahapan selanjutnya yaitu dinginkan air santan yang sudah dipanaskan sampai suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Setelah didinginkan, kemudian lihat suhunya sudah mencapai 43 derajat Celcius. Kemudian dicampurkan starter ke dalam air santan tersebut. Lalu diaduk sampai rata. Setelah itu air santan yang telah dicampur dengan starter kemudian diperam dalam suhu kamar selama 12 jam. Kemudian nanti setelah 12 jam maka lihatlah perbandingan antara Cocoa Good yang berasal dari bahan baku santan kelapa asli dan Cocoa Good yang berasal dari kara yang sudah dikemas. Yang dapat kami sampaikan, semoga yang tadi disampaikan oleh kami semoga bisa bermanfaat untuk proses percobaan nanti ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.